Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk anak-anakku di kelas 8F ya. Insya Allah yang sudah pernah tahun kemarin yang sudah belajar fisika sama Miss, insya Allah udah kenal ya. Untuk yang belum, salam kenal untuk kalian semua. Ya, pada video kali ini Miss akan membahas tentang perkenalan, kegiatan kelas dan sosialisasi alias PKS gitu. Mari kita lanjutkan. Nah, ya Miss di awal video ini Miss akan memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri. Mungkin yang sudah ketemu kemarin tahun ajaran kemarin hanya muka ya dan suara, tapi belum tahu siapa sih Miss sebenarnya. Pertama misalkan memperkenalkan pendidikan ya, pendidikan Miss apa sih gitu sehingga jadi guru fisika gitu ya. Miss lulusan UNJ Universitas Negeri Jakarta ya, jurusan pendidikan fisika. Alhamdulillah mengajar sesuai ya dengan yang Miss pelajari di kampus seperti itu. Yang kedua ya, keluarga Miss nih. Perkenalkan ya, ini foto 2 tahun yang lalu ya, karena ya maklumlah kalau laki-laki itu kan susah difoto ya jadi seperti ini. Jadi 2 tahun yang lalu alhamdulillah mesti diberi amanah oleh Allah 6 orang anak ya. Yang pertama sekarang kelas 12 di Alaskar juga, yang kedua kelas 10 Alaskar juga pesantren, yang ketiga ini SD kelas 6 di Alaskar juga, yang keempat kelas 4 SD di Alaskar juga. Nah 2 ini masih di rumah ya, karena harusnya mereka TK tahun ini, tapi karena kondisi seperti ini di rumah saja belajarnya. Seperti itu ya, ini keluarga Miss yang kalian bisa memahami. Kemudian yang ketiga, pengalaman mengajar Miss apa ya? Nah, gimana aja sih Miss pernah ngajar selain di Alaskar gitu ya? Dulu sebelum Miss menikah memang pernah ngajar di pesantren Asidikiyah gitu ya. Pernah juga mengajar di di sekolah SMA swasta gitu ya. Nah, kemudian Primagama ya, di bimbel Primagama ya, sudah ada sekitar 2 atau 3 tahun, kemudian baru di Alaskar seperti itu ya. Yang keempat, kegemaran. Wah, apa ya kira-kira kegemaran Miss, ada yang tahu ya? Untuk saat ini ya Miss senang berkebun ya karena sering di rumah ya, senang masak untuk anak-anak ya, dan senang bikin video, mau gak mau ya untuk kalian belajar ini harus dilakukan sekarang. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat kegiatan kelas kita apa ya. Nah, yang pertama nanti kita akan melakukan ta'aruf atau perkenalan ya, perkenalan siswa ya. Jadi Miss kan belum tahu nih nama lengkap kalian, nama panggilannya gitu ya, mukanya yang pasti gitu kan ya. Mukanya Miss gak hafal karena belum hafal nih ya. Yang tahun kemarin saja Miss jadi wali kelas nggak begitu hafal karena nggak langsung tatap muka. Makanya nanti kalau Zoom ya Miss harap kalian buka kamera ya, pakai jilbab yang rapih biar Miss kenal ya. Nah, kemudian penyampaian cita-cita dan sekolah lanjutan ya. Jadi cita-cita kalian mau nanti menjadi apa gitu ya. Kira-kira mau lanjutin ke sekolah mana ya, mau di pesantren lagi gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Atau mau masuk sekolah Quran atau mau SMK dan seterusnya, itu pilihan kalian semua ya. Nah, yang lain-lain nanti kita bicarakan. Gitu ya. Kalau nanti ada kegiatan kelas kita adalah yang pertama adalah perkenalan atau ta'aruf ya. Yang kedua adalah pembentukan struktur organisasi ya. Jadi dalam suatu kelas itu pasti harus ada ketua kelas, sekretaris dan bendaharanya gitu ya. Dan juga nanti kita buat daftar tiket ya, dan
lain-lainnya nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk tatap muka ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Yang ketiga adalah perumusan kesepakatan kelas. Nah ini juga nih, nama dan moto kelas, tata tertib kelas, ada uang kas dan lain-lain ya. Yang pasti struktur organisasi kelas ya bisa dibentuk kalau kita sudah tatap muka gitu ya. Nama, moto, kalau perumusan kesepakatan kelas ini bisa ya. Nanti kalau kita ada Zoom, ada sesi wali kelas, nanti kita coba ya, tata tertib kelasnya seperti apa, uang kasnya ada apa seperti apa, nanti nunggu ada offline baru kita ada uang kas, nanti kita sepakati gitu ya. Ini gambaran tahun berapa ya, siswa Al-Azkar juga nih, mungkin kalau ada yang masih kenal. Nah ini anak-anak udah SMA. Nah kita lihat sekarang sosialisasi ya, sosialisasi tata tertib. Nanti akan ada sosialisasi tata tertib tentang poin penghargaan dan poin pelanggaran. Nah yang sudah kelas 7 karena sudah mulai yang siswa lama ya sudah bisa merasakan, bisa bisa menilai mana poin penghargaan dan pelanggaran gitu ya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran kan harus mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya pula. Nah, kita lihat sosialisasi tata tertib. Yang pertama adalah tentang penghargaan. Ya, di penghargaan yang diberikan oleh guru, poinnya itu 1 sampai dengan 10 ya. Nah, beda-beda setiap guru ya. Kalau di sini disebutkan penghargaan yang pertama biasanya diberikan oleh guru melihat kalau kamu aktif saat KBM. Aktif saat KBM ngerti ya? Artinya kamu aktif bertanya gitu ya, atau menjawab kalau gurunya bertanya seperti itu ya. Kemudian ada juga yang memberikan poin penghargaan jika mendapat nilai tertinggi ya. Ada juga yang berinisiatif melakukan suatu kebaikan ya. Ini juga bisa menjadi tambahan poin penghargaan ya. Nah ada masih banyak lagi ya, sesuai ke kriteria dan pengamatan guru masing-masing gitu ya. Ada yang memberi poin penghargaan karena hadir Zoom ya, atau hadir di LS pertama kali, di Zoom pertama kali pas buka Zoom kamu langsung kamunya sudah ada. Nah itu juga bisa menjadi salah satu ya guru memberikan poin penghargaan ya. Kemudian pelanggaran. Nah, ini kalau pelanggaran ini berdasarkan tata tertib yang sudah dibuat ya. Yang kelas 7 mungkin sudah ya, untuk kelas 7 kamu kemarin sudah tahu ya tata tertibnya apa saja yang membuat bertambahnya poin pelanggaran. Ya. Yang pertama biasanya pelanggaran yang sering yang banyak ya itu adalah terlambat atau tidak mengikuti KBM tanpa keterangan gitu. Yang kedua tidak mengerjakan tugas. Nah ini ya, jadi jangan main-main lagi ya. Kayak kemarin Miss pengalaman tuh sebentar ya ngajar kelas 7E dan F ya, ternyata kalau tidak kejar-kejar gurunya gitu ya, ada yang masih tidak mengerjakan tugasnya gitu ya, atau terlambat masuk KBM tanpa ada kabar, sudah gurunya mengingatkan di grup baru deh gitu. Jadi tidak mesti terulang lagi hal seperti ini ya, terutama apalagi di pelajaran Miss ya. Pelajaran yang lain juga sama gitu ya, tidak harus lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, karena satu waktu kamu tidak mengerjakan tugas, maka waktu berikutnya kamu akan menumpuk ya, tugas itu akan bertambah dan bertambah, tidak akan berkurang kalau tidak dikerjakan ya. Nah, tidak memakai atribut sesuai peraturan
Ya, jadi dia siapkan lagi seragamnya, ya, jilbabnya, seragamnya disiapkan. Nanti Zoom mulai hari Selasa, Rabu ya, itu sudah mulai harus pakai seragam sekolah kalau Zoom. Ya, jadi disiapkan seragam sekolahnya. Nah, ini masih banyak lagi pelanggaran, ya, sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nanti akan diberi diberitahu lah ya pelanggaran apa saja sih dan poinnya berapa aja gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tahapan pembinaan. Nah, ini untuk yang terkena poin pelanggaran. Nah, kalau 10 poin akan dilakukan pembinaan antara anak dan wali kelas. Jadi wali kelasnya akan telepon nih, walaupun kamu di rumah, ya, misalnya kamu tidak di pesantren, maka akan ada video call dengan wali kelas, dilakukan pembinaan kalau sudah 10 poin pelanggaran, ya. Kalau 20 poin, nah, kalau sudah mencapai 20 poin berarti akan ada pembinaan terhadap anak atau siswa, walas dan guru BK, ya. Nah, kalau 25 poin ini sudah ada SP1, surat peringatan pertama, ya, dihadiri oleh orang tua, walas dan BK. Nah, ini ada anaknya pasti, ya, ini ada pembinaan, ya. Nah, kalau 50 poin ini sudah ada orang tua, walas, BK, ya, ini sudah pemanggilan, ya, sudah pemanggilan ke pesantren atau via Zoom gitu. Nah, kalau sudah 75 poin, ya, ini ada SP3, ya. Nah, ini ada pemanggil terhadap anak, orang tua, walas dan BK ditambah dengan surat perjanjian plus skorsing. Nah, skorsing ini biasanya kemarin-kemarin skorsingnya 3 hari kalau ada di pesantren. Kalau offline, ya, kamu di skorsing 3 hari tidak boleh sekolah, ya, untuk kamu evaluasi diri biar kamu berpikir gitu, kenapa saya bisa mencapai 75 poin seperti itu. Nah, kalau sudah 100 poin siswa dikembalikan ke orang tua gitu, karena ya sudah tidak bisa diajak untuk dibina gitu, ya, jadi harus dikembalikan kepada orang tua seperti itu. Semoga bisa dipahami, ya. Jadi kita masuk ke sosialisasi kegiatan pembelajaran, ya. Nah, persiapannya apa aja sih? Nah, kamu harus siapkan WhatsApp, ya, nomor WA, nomor WhatsApp itu harus aktif. Jika suatu saat nanti ada pergantian, ya, atau sudah tidak aktif, segera lapor ke walas, ke wali kelas, ya, biar bisa diperbaiki atau diganti, ya, terutama nomor yang masuk ke dalam LS nanti gitu, ya, nomor WA-nya harus aktif, ya. Kemudian Zoom, ya, pastikan HP atau laptop kalian bisa untuk video conference Zoom gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah e-learning. E-learningnya LS itu yang kita pakai, e-learning Al-Azkar Learning, ya, sistem. Jadi ini disiapkan semuanya di HP kalian atau di laptop kalian, ya. Jadi maaf, ini 8F, ya. Dan selalu memantau informasi yang diberikan, ya. Jadi kalau di grup students, ya, kalian harus masuk ke grup students, ya, dan selalu memantau informasi yang diberikan, ya. Jadi jangan masa bodoh sama grup 8F-nya, pada grup student, karena di situ ada guru gitu, ya. Ada kalian dan teman-teman, ada semua di sana, ya. Kemudian yang kedua, memiliki jadwal dan link atau user plus password Zoom seluruh guru. Nah, ini, ya, jadi harus kamu siapkan. Pertama ini tadi, ya, semua di WhatsApp harus siap. Kemudian yang di Zoom guru, kalian harus punya semua linknya dan passwordnya, ya, password kodenya, ya, harus punya, ya.
Kemudian yang ketiga adalah login pada lsalaskar.sch.id atau lsnewalaskar.sch.id. Ya, nanti akan diberikan nih username dan password siswa. Kalau sudah diberikan, disimpan, dibintangi. Jangan sampai nanti ganti HP atau restart hilang gitu ya. Minta lagi. Jangan seperti itu. Jadi disimpan, ditulis kalau perlu ya, ditulis, disimpan baik-baik. Yang keempat bersiap untuk masuk Zoom dan membuka materi di LS setiap jadwal mapel. Ya. Seperti ini, jadi persiapan yang harus kalian lakukan untuk kegiatan pembelajaran. Ya, insya Allah kalian sudah 1 tahun kemarin beradaptasi. Mudah-mudahan di kelas 8 ini bisa lebih baik persiapan pembelajarannya, gitu ya. Jika ada yang kendala, ya ada kendala apapun, silakan komunikasi terus, gitu ya. Nah, sosialisasi kegiatan pembelajaran kedua dalam hal pelaksanaan. Tadi kan persiapan ya. Sekarang dalam hal pelaksanaan. Nah, berseragam sesuai ketentuan dan menyiapkan buku sesuai jadwal. Ya, kalian sudah tahu ya. Jadwal seragam ya, Senin sampai Sabtu, jadwal seragamnya apa saja, kemudian jadwal pelajarannya juga nanti akan di-share ya untuk kalian pelajari. Kemudian yang kedua, mengikuti Zoom. Pembukaan tiap mata pelajaran, dilanjutkan membuka materi di LS. Ya, tiap mata pelajaran itu akan ada Zoom ya. Ini jangan sampai telat karena Zoom itu hanya 10 menit. Paling lama 15 menit. Selanjutnya membuka materi di LS gitu ya. Jadi harus hadir. Kalau tidak nanti dianggap kalian telat atau dianggap tidak hadir dalam KBM walaupun kalian membuka materi di LS gitu. Yang ketiga, mengikuti instruksi guru, menyimak video, mencatat materi, dan aktif bertanya. Tidak melakukan hal selain kegiatan pembelajaran. Nah, perhatikan ini ya. Jadi kalau waktunya belajar, ikuti guru menginstruksikan apa. Simak videonya, catat materinya. Kalau ada soal silahkan dikerjakan langsung pada saat itu juga. Itu sebelum ganti pelajaran berikutnya. Ya. Yang keempat yaitu mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk dengan jujur dan mengumpulkannya tepat waktu. Ya, biasanya guru itu kan masih batas mengerjakan soal tugas kalian itu sampai jam 3 sore ya. Nah, jadi maksimalkan waktunya gitu. Jadi kalian pas 7:30 dapat tugas ya sudah selesaikan gitu ya. Dan misalkan nonton video sampai jam 8, masih ada waktu setengah jam. Kerjakan aja secukupnya dulu ya. Kalau memang masih ada yang belum selesai, ya berarti kamu nanti kerjakan setelah pembelajaran selesai, itu setelah sholat zuhur 1:30 atau jam 1 setelah makan siang kamu lanjutkan. Tadi yang belum selesai yang mana tugas saya gitu ya, diselesaikan pokoknya di jam 3 gitu ya, terus sudah dikumpulkan semua pelajar tugas-tugasnya ya. Nah, demikian ya pembelajaran kita, informasi perkenalan kita pada hari ini ya. Semoga nanti kita bisa berinteraksi lebih dekat lagi gitu ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa bertemu tatap muka. Terima kasih perhatiannya, dan jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan hubungi Mie langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.